لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ليعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم اللهم ارحمنا اللهم ذكرنا منهما وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي أتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر الحروف ونور به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وحكمة وأنس في القبر وحشاتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana
atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini nyala enggak suaranya? Masuk enggak? Suaranya masuk enggak? Cek dulu. Cek sound. Tadi kemarin lagi. Masuk. Baik. Sekarang kemarin di menit ke 1 jam 29 menit hilang suaranya. Padahal itu bahasan penting. Jadi penyimak bubur subuh minta diulang lagi. Apa daya? Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, masih di seputar tema pernikahan yang terlarang. Tuh, kalau ada cinta terlarang, ini pernikahan yang terlarang dalam Al-Qur'an. Nanti kita akan renungkan jamaah sekalian tentang 19 pertanyaan yang ditanyakan oleh para sahabat dan dijawab oleh Allah langsung dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini Pak, ada ayat yang berbunyi yas'alunaka, mereka bertanya padamu tentang bermacam hal. Jadi kalau bahasa kerennya nih, fatwa Quran. Jadi sahabat bertanya, Quran menjawab. Sahabat bertanya, Allah menjawab. Ini ayat yang dimulai, ayat yang redaksinya berbunyi yas'alunaka, mereka bertanya padamu wahai Rasulku, ya, itu terulang sebanyak 19 kali dalam Al-Quran. Termasuk ini nih, termasuk masalah pernikahan. Termasuk masalah pernikahan atau menikahi ahlul kitab. Mengapa? Karena dalam Quran suratul Baqarah, dan itu pun rangkaiannya masih rangkaian yas'alunaka. Di ayat 221 dalam Quran suratul Baqarah ada pertanyaan tentang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk menikahi wanita-wanita musyrikah. Ya, wanita-wanita musyrikah. Baik. Kalau gitu kita mundur dulu. Sebetulnya ingin bahas masalah Al-Maidah kemarin ini yang suaranya hilang. Sampai Habib Hamzah itu bertanya kepada saya, "Itu ngapain si Pepen maju ke depan?" Ya kan? Karena gak ada suaranya, gambar doang yang ada. Tuh, ya. Kesalahan teknis. Ya, baik. Kita buka dulu Al-Baqarahnya. Ya, kita buka Al-Quran surah Al-Baqarah halaman 35. Nah, biar lebih lengkap, buka halaman 34. Sudah ketemu ya? Baik. Di halaman 34 pada ayat 217 kemudian 219 ini ayatnya dibuka dengan yas'alunaka. Yas'alunaka, mereka bertanya padamu hai Rasulku tentang anis syahril haram, tentang bulan haram, hukum di bulan haram, qitalin fihi, berperang di bulan haram. Tuh. Kemudian di ayat 219
Mereka kembali bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, tentang hukum khamar dan hukum perjudian. Ya, hukum perjudian. Allah menjawab, qul fihima itsmun kabir. Dalam masalah khamar dan perjudian terdapat dosa yang sangat besar, sekalipun wa manafi'u linnas, ada manfaatnya, ada banyak manfaatnya bagi manusia. Kemarin sedikit dibahas kan di masalah di kajian fikih tentang khamar, ya. Sekalipun Ustaz Fitra tadi coba kalau bisa diulas kembali tuh kajian kemarin dari sisi kekinian dan konteks medis tentang alkohol itu. Ya, karena memang pengharaman khamar itu tidak sekaligus. Ya, tidak sekaligus. Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama besar di Al-Azhar zaman dahulu, itu kalau mengirim para dai untuk berdakwah ke Eropa, khususnya ke daerah apa namanya? Andalusia. Yang dingin apa namanya kalau daerah dingin? Balastik lagi. Balkan, daerah-daerah beku, ya, daerah-daerah beku itu, beliau berpesan jangan memulai dakwah itu dengan mengharamkan khamar. Jadi pesan sekali beliau itu. Karena memang jamaah sekalian, di daerah-daerah tertentu yang begitu dingin, beku, itu darah, ya, oksigen dan darah yang untuk memompa jantung itu aliran darah di situ bisa beku dan nggak bisa dihilangkan dengan air hangat, air jahe, nggak bisa dihilangin tuh. Hanya bisa tuh cair kembali, encer kembali darahnya hanya dengan meminum minuman yang mengandung alkohol, kadar alkoholnya tinggi. Nah, paham gak nih? Ya, Pak? Ya. Oleh karenanya beliau pesan kalau dakwah ke daerah seperti itu jangan langsung urusan haramin khamar. Ajarkan dulu ketauhidan, keimanan, loyalitas pada Allah, ya, kewajiban sholat, ya, barulah nanti urusan yang seperti itu menyusul belakangan. Paham nih jemaah? Makanya Allah bilang nih, wa manafi'u linnas. Dalam khamar itu juga mengandung manfaat bagi orang-orang. Arti ya? Baik. Sekalipun wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya khamar dan judi itu lebih besar ketimbang manfaatnya. Kemudian yang ditanyakan lagi, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka bertanya tentang kapan terkena kewajiban berinfak itu. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasul, kapan orang terkena kewajiban infak? Apa jawabannya? Allah yang beri jawaban, qulil afwa. Katakan wahai Rasul, bacakan wahai Rasul, al-afwa, di saat ada kelebihan. Tuh, jadi kewajiban infak itu di saat ada kelebihan. Dapat masukan sekian, bayar kewajiban dulu, keluarin listrik, air, uang sekolah, rumah tangga, kewajiban yang mesti dibayar, ada karyawan, bayar lu gajinya, semua dibayar, nyisa itu sisanya baru kena kewajiban infak. Tuh. Makanya kemarin saya bilang, Pak RT, kalau orang nggak mau berinfak, gampang caranya, banyakin tanggungannya sampai habis tuh duitnya. Paham ya? Jadi betul loh. Mau tambahin banyakin anaknya kek, banyakin bininya kek, intinya habis itu duit biar nggak ada infak. Kalau orang masih punya rasa berat untuk berinfak, banyakin tanggungan yang wajib. Baik. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Nanti insyaallah kita akan bahas di seputar yas'alunaka. Baik, sekarang kaitannya ada di tengah-tengah ayat-ayat yas'alunaka ini larangan dari Allah. Ya.
wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kalian wahai laki-laki yang beriman berani-berani menikahi wanita-wanita musyrikah. Apa sih arti musyrikah? Musyrik atau musyrikah ini mengandung dua arti. Yang pertama, makna yang jelas, setiap orang yang menyekutukan Allah dengan mengimani Allah sebagai Tuhan, juga mengimani selain dari Allah, memiliki kewenangan seperti Allah Jalla Jalaluh, atau menuhankan Allah dan menuhankan selain Allah. Yang kedua, makna syar'inya ya. Kalau makna tinjauan bahasa nanti panjang lebar lagi penjelasannya. Yang kedua, arti musyrikah atau musyrik, orang yang tidak meyakini Allah sebagai Tuhan atau meniadakan Tuhan, disebut dengan ateis. Itu bagian dari orang musyrik. Nah, ini ingat ya, Allah katakan wala tankihul musyrikat. Orang yang beriman, laki-laki muslim, dilarang keras oleh Al-Quran, oleh Allah, menikahi wanita musyrikah. Baik, nanti di sini saya akan sampaikan penjelasan ulama ahli fikih di seputar musyrik ini. Sabar dikit. Hatta yu'minna, sehingga mereka beriman. Kalau wanita musyrikah ya itu beriman, baru boleh kita nikahin. Ya, baru boleh kita nikahin. Sampai dia mengucap 2 kalimat syahadat, baru boleh kita nikahin. Nah, nanti ini awas nih, fokus ya. Nanti ada ayat yang ahlul kitab ini. Nanti itu dikecualikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena jenis musyrik ini ada 3 macam. Nanti saya jelaskan di sini. Baik. Ingat ya. Berarti sekarang Bapak Ibu boleh di benaknya ada, kalau gitu orang Nasrani juga musyrik dong. Silahkan, boleh. Karena mereka meyakini Allah dan meyakini Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Dikenal dengan konsep Trinitas dalam agama Nasrani. Boleh nggak apa? Bapak sekarang, wah kalau begitu orang Kristen, Katolik, Protestan musyrik juga dong secara definisi. Silakan, boleh. Ya, boleh. Baik. Wala amatun mu'minah. Adapun seorang budak hamba sahaya yang beriman, itu khairun, lebih mulia, lebih baik ketimbang min musyrikah, wanita musyrikah, wanita yang menuhankan selain Allah, yang menuhankan Allah dan menyekutukan Allah dengan yang lain. Walau a'jabatkum, sekalipun itu wanita musyrikah membuat kagum kalian wahai laki-laki orang beriman. Mungkin dengan akhlaknya, dengan keindahannya, pokoknya ajib. Ini wanita ajib, tapi musyrikah. Lebih baik Anda menikahi wanita-wanita budak hamba sahaya, hitam keling, bau, beriman, lebih baik ketimbang wanita musyrikah yang indahnya seperti siapa kira-kira? Nggak tahu dah, sebutin sendiri. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Sekarang kewajiban pertama, laki-laki mukmin muslim nggak boleh menikahi wanita musyrikah. Kewajiban yang kedua atau larangan yang kedua berlaku bagi laki-laki muslim atau mukmin, wala tunkihu. Kalau tadi wala tankihu, yang kedua wala tunkihu. Kalau tadi jangan kalian menikah dengan wanita musyrikah, kalau ini jangan kalian menikahi anak-anak wanita kalian dengan laki-laki musyrik. Haram hukumnya, dilarang dalam Al-Quran. Paham ya jemaah? Ini berlaku untuk seluruh akidah, keyakinan agama selain Islam. Semua masuk dalam kategori musyrik.
dan musyrikah. Apapun agamanya selain Islam. Kalau Islam, mau Islam NU, Muhammadiyah, Salafi, Khalafi, Sunnah, Syiah, Mu'tazilah, masuk dalam kategori Islam. Paham jemaah? Jelas tidak? Selain Islam, mau itu Ahmadiyah yang katanya Islam, ya, tapi mengakui ada Rasul lain selain Muhammad, bukan Islam. Apalagi Kristen, apalagi Buddha, Hindu, Konghucu, apalagi itu Katolik, itu masuk dalam kategori kata musyrikah. Namun nanti ya, ingat nanti ini ada pengecualian nanti, ya, di mana tadi Al-Maidah ayat ke-5. Ini semua berlaku umum dulu nih. Kenapa dikecualikan? Itu pun syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Nanti saya bacain, ya, penjelasannya. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Budak keling, hitam, Ethiopia, takroni sekalipun, tapi beriman itu lebih baik, lebih mulia kalian nikahkan dengan anak-anak wanita kalian ketimbang laki-laki musyrik sekalipun membuat kagum diri kalian. Hati-hati nih. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu, siapa mereka? Wanita musyrikah. Ingat ini, laki-laki musyrik. Ingat ini, yad'una ilan nar, senantiasa mengajak kalian masuk ke dalam api neraka. Ingat ini, menikahi wanita musyrikah, ngambil mantu laki-laki musyrik, itu sama saja menghantar diri kalian masuk ke dalam api neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Allah yang senantiasa mengajak kita semua masuk menuju surga dan mengajak kita meraih ampunannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah memberikan penjelasan dengan ayat-ayatnya bagi seluruh manusia agar supaya mereka mau mengambil pelajaran. Baik, sekarang di benak kita masih ada nggak pemikiran, lintasan pikiran bahwa Nasrani, Katolik, Protestan, Advent, Ortodok, Koptik itu termasuk bagian dari orang musyrik? Ada? Ada tidak? Ada dong, paham ya? Baik, sekarang saya ingin jelaskan dulu penjelasan para ulama, nanti saya ambilkan lagi ayat Al-Qur'annya. Ini saya kutip dari kitab, ini mungkin kamera perlu lihat, Al-Bayan, syarah kitab Al-Muhadzab lil Imam Al-Imrani Al-Yamani Asy-Syafi'i. Ingat ini, jadi beliau ahli fikih dari kalangan mana? Kalangan madhab Syafi'i. Ya, jadi bukan Imam Syafi'i, tetapi pengikut Imam Syafi'i, disebut dengan Syafi'iyah. Kalau kita menyebutkan madhab Syafi'i, harus menukil ucapan Imam Syafi'i. Paham jamaah nih? Jadi kalau gini, apa hukumnya ini? Menurut madhab Syafi'i. Awas, kalau anda mengatakan menurut madhab Syafi'i, wahai ustadz, wahai seorang da'i, anda harus bertanggung jawab membuktikan itu ucapan Imam Syafi'i. Ngerti ini? Paham jamaah? Ayo para ustadz, hadik. Namun ini kalau sekolah online, pengajian online ditanya oleh murid-murid jamaah-jamaah, apa hukumnya ini? Sah apa tidak? Lalu pengen mengatakan menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut Syafi'i itu kamu harus mengucapkan, nukilkan ucapan Imam Syafi'i di kitab fulani, halaman sekian. Paham ya? Kalau mengatakan menurut Syafi'iyah, nah itu pengikut Imam Syafi'i itu banyak dan levelnya berbeda-beda. Paham nggak? Ini tanggung jawab seorang orang yang mengajarkan fikih, itu punya amanah tersendiri, bukan cuma hanya nukil-nukil. Kalau kitab-kitab seperti Safinatun Najah, Nailur Raja, itu bukan gambaran kitab Imam Syafi'i, bukan. Itu interpretasi ulama yang bertaklid dalam fikihnya kepada
Imam Syafi'i atau masih levelnya bertaklid kepada Syafi'iyah. Nah, jadi kalau sebuah pertanyaan diberikan jawaban harus menukil. Sebagaimanapun kalau kita katakan sekarang bagaimana menikahi ahlul kitab? Boleh tidak? Saya jawab halal. Kenapa halal? Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 5. Masa saya berani-berani mengharamkan apa yang Allah halalkan? Emang saya siapa? Rasul. Rasul aja gak punya keberanian dan gak punya kewenangan mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Siapa kita lagi di hadapan Al-Quran? Kita hanya punya kewajiban menyampaikan. Dai, mubaligh, ya. Nah, sekarang ini masalahnya apa di negeri kita ini rancu. Yang mana dai, yang mana mufti, rancu nih semua. Ya. Yang mana tukang dakwah, tukang ceramah, yang mana pengajar. Tuh. Makanya amanah seorang pengajar, kalau mau ngajar siapin dulu bahannya, mana referensinya, baru menyampaikan pelajarannya. Paham jamaah ya? Santri, kalau nanti menjadi kiai, awas, harus tahu kamu ini seorang mubaligh doang. Ya, mubaligh itu sampaikan risalah, tugasnya. Bacakan Al-Quran itu namanya mubaligh, mentablighkan ayat-ayat Allah. Dalam hadis sendiri Nabi sabdakan, balighu anni walau ayah. Sampaikan, tablighkan dariku walaupun satu ayat. Ini kagak ya, teman-teman yang punya semangat dalam berdakwah, apalagi yang tergabung dalam kumpulan jamaah tabligh, tugasnya sampaikan Al-Quran, Bang John. Sampaikan Al-Quran, bukan sampaikan yang lain. Pertama kali sampaikan Quran. Ini sekarang rancu nih, mana mubaligh, mana pendakwah, mana mufti. Paham jamaah ya? Hai. Sekarang saya bacain ya kitabnya nih. Berkata Al-Imam Al-Imrani rahimahullah ta'ala, ya, yaqulu Syafi'i. Nah, beliau berkata nih, qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, mas'alatun yahillu nikahul kitabiyat duna ghairihinna. Halal menikahi wanita-wanita ahli kitab, bukan yang lainnya. Qala berkata Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau menukil ucapan Imam Syafi'i. Ya, dengar ini. Sekarang Imam Syafi'i yang berkata nih. Wa ahlul kitab, dan orang-orang, kelompok orang yang menerima Alkitab. Siapa mereka itu? Yahudi dan Nasrani. Yahudi menerima Tauratnya, Nasrani menerima Injilnya. Alladzina, yang yahillu halal, nikahu menikahi, harairihim wanita-wanita merdeka dari kalangan ahlul kitab. Siapa mereka? Al-Yahudu wan Nasara, hanya dari kalangan agama pengikut Yahudi, Yudism, ya, itu ya, bahasa Yudism ya. Wan Nasara, dan Nasrani, dunal majusi, pengikut majusi, penyembah api, enggak dibolehkan menikahi mereka. Amin. Wa jumlatu dzalik, penjelasan globalnya, annal musyrikina, sesungguhnya orang-orang yang musyrik. Tadi masuk itu Al-Baqarah 221 ya, al-musyrik, laki-laki maupun perempuan, itu ala salasati adrubin, dibagi menjadi 3 kelompok bagian. Siapa mereka ini? Fadarbun lahum kitabun, satu kelompok, mereka ini memiliki kitab panduan suci bagi mereka. Wadarbun, satu kelompok dari orang musyrik, la kitab lahum, nggak punya kitab, ya, nggak ada kitab bagi mereka, wala syubhata kitabin, dan nggak punya yang mirip dengan kitab. Kali ada lembar-lembaran, tahu nggak? Kalau kitab kan satu buku lengkap nih, ya, seperti Injil, Taurat, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nah, ada juga syubhat kitab, punya hanya beberapa buku kecil atau kumpulan lampiran-lampiran kecil, namanya syubhatu kitab. Wa darbun lahum syubhatu kitab, ada satu kelompok nggak punya kitab, tetapi
punya semirip dengan kitab, hanya lembaran, lampiran, ya gulungan, catatan. Paham nih? 3 macam nih jenisnya kelompok orang-orang musyrik. Siapa itu orang musyrik? Selain muslim, itu namanya musyrik. Baik. Fa ammad darbul ladzina lahum kitabun. Adapun kelompok dari kalangan orang musyrik, fahumul yahudu wan nasara. Alladzina lahum kitabun, yang mereka ini memiliki kitab. Fahumul yahudu wan nasara. Mereka ini adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Fa inna kitabal yahud at-Taurat. Sedangkan adapun kitabnya umat Yahudi adalah Taurat, sekalipun telah terjadi distorsi. Namun bagi mereka masih merupakan kitab suci. Artinya mereka punya kitab suci. Wa kitabun Nasara, dan kitabnya orang Nasrani adalah Al-Injil, yaitu Injil, sekalipun telah berubah nama menjadi Bible. Karena telah terjadi apa? Distorsi. Karena di situ banyak dimasuki surat-suratnya Paulus. Siapa ini Paulus? Paulus itu ya adalah orang yang bermuka 2. Dia ngaku belajar sama Nabi Isa, bahkan ngaku menerima risalah setelah Isa, ya, namun mengadukan dakwahnya Nabi Isa kepada Raja Romawi agar dimusuhi dakwahnya Nabi Isa. Karena Nabi Isa mengajak orang kepada tauhid. Kalau raja-raja dulu itu mengajak orang kepada menyembah berhala dan menuhankan mereka para raja. Paham nih jamaah nih? Tapi punya nggak kitab? Punya nggak kitab? Punya, sekalipun sudah dimasukin surat-surat Paulus. Baik. Fayahillu, maka halal lil muslimi, bagi muslim, nikahu harairihim, menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Wa wat'ul ima'i minhum, dan boleh menggauli budak wanita Yahudi dan Nasrani bimilkil yamin, dengan akad milkul yamin, kepemilikan yang jatuh tempo, dengan bisa merdeka dengan 1 dan 2 alasan tertentu. Ya, tapi sekarang alhamdulillah perbudakan udah gak ada. Datang Islam dihapuskan perbudakan. Wabihi qala amatu ahlil ilmi, dan dengan pendapat ini ya diikuti oleh mayoritas orang-orang yang berilmu. Apa dasarnya? Wa daliluna qauluhu ta'ala yas'alunaka madza uhilla lahum. Tadi kan Al-Baqarah 122 melarang secara umum menikahi wanita-wanita musyrikah. Tapi di Al-Maidah di ayat keempat hingga kelima ada penjelasan pengecualian dari orang-orang musyrik tadi. Dikecualikan siapa? 2 kelompok. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Maka mereka punya sebutan yang khusus dengan sebutan Ahlul Kitab, karena mereka masih memiliki kitab suci menurut mereka. Allah kecualikan dari golongan orang-orang musyrik. Kira-kira jelas tidak jamaah? Jelas tidak? Jelas. Tapi masih ada nggak ulama yang masih mengikuti panduan Al-Baqarah 221? Ada. Contohnya siapa mereka? Di antaranya Al-Qasim bin Ibrahim dan kalangan Syiah Imamiyah. Dalam mazhab Syiah Imamiyah Ja'fariyah, pendapat mayoritas mereka mengatakan tidak boleh menikahi wanita Nasrani maupun Yahudi. Masih ada yang berpendapat seperti itu. Ngerti ya jemaah? Masih ada. Dasar mereka apa? Al-Baqarah 221. Paham nggak? Pak, ini kira-kira jelas tidak nih? Jelas tidak?
Sekarang saya mau jelaskan sedikit ini. Waktu tinggal sedikit ya, kurang seperempat jam lagi. Kita akan tutup dulu, nyambung besok. Penjelasan seputar pernikahan ini, alasannya mengapa Islam membolehkan perkawinan dengan perempuan ahlul kitab dan tidak membolehkan pernikahan dengan wanita musyrikah selain ahlul kitab. Kan begitu dia. Kira-kira muncul nggak pertanyaan gitu? Alasannya apa nih? Tadi Allah bilang kan nggak boleh di Al-Baqarah 221. Kenapa kok ada pengecualian? Ada pengecualian bagi wanita Nasrani, Yahudi dalam Al-Maidah ayat 4 dan 5. Kira-kira apa alasannya? Mau tahu nggak kira-kira jemaah? Halo, assalamualaikum. Mau tahu nggak? Biar jelas, biar tuntas, betul nggak? Baik. Ini kalau dilanjutin sampai 6:30, jadi besok kita sambung lagi aja sisanya. Baik. Dijelaskan. Oh tadi yang kalangan Syiah itu mayoritas ya. Tapi ada minoritas dari kalangan Syiah juga sama dengan kita. Boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Satu contoh nih diterangkan dalam kitabnya fikihnya Madhab Imamiyah, dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jawad Mughniyah. Ini ulama fikih dari kalangan Syiah Imamiyah yang tinggal di Libanon. Beliau memiliki kitab namanya Al-Fiqhu Alal Madzahibil Khamsah. Fikih menurut madhab yang 5. Siapa itu yang 5? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Imami atau Syiah Ja'fari. Ya. Beliau mengatakan pendapat tadi kalangan Syiah yang tidak membolehkan menikah dengan ahlul kitab, meskipun demikian tidak sedikit dari para ahli fikih kontemporer mazhab Imamiyah yang mengesahkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab, sebagaimana yang dipraktekkan hingga saat ini dalam mahkamah syariah di Libanon. Dapat tahu kan Libanon? Libanon ini ya negara yang Muslim dan Nasraninya 50-50. Libanon, ya dekat Suriah sana, ya. Itu Pak, sana wanita-wanitanya matanya biru-biru, ya. Kemudian dari 50% yang Muslim ini campur antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Mungkin Bapak pernah dengar rame viral ada namanya pasukan Hizbullah, ada nggak? Di Libanon yang gempurin Israel, yang berani gempur Israel. Itu pimpinannya namanya As-Sayyid Hasan Nasrullah. Ya, Sayyid Hasan Nasrullah itu ulama dari kalangan Syiah. Nah di Libanon, di mahkamah syariah atau pengadilan agama Libanon, di sana mengesahkan pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita ahlul kitab, baik dari kalangan ahlus sunnah maupun kalangan Syiah. Bahkan mencatatnya secara resmi dengan segala konsekuensi yang berkaitan dengannya. Nasab, waris, dan lain sebagainya itu berlaku. Paham jemaah ya? Nah, tapi khusus untuk apa? Laki muslim, wanita ahli kitab. Tidak sah, tidak bisa wanita muslimah, lakinya non muslim, tidak boleh. Itu sudah menjadi fatwanya Al-Quran. Hanya boleh laki muslim nikahin wanita ahlul kitab, tidak boleh wanita muslimah dengan laki-laki non muslim apapun agamanya. Sekarang kenapa begitu? Ini diantara hikmah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abduh dalam kitabnya Tafsirul Manar. Beliau menyebutkan bahwa alasan utama Islam membolehkan laki-laki muslim mengawini wanita dari kalangan ahlul kitab adalah demi menghilangkan berbagai kendala
dalam membina hubungan baik antara ahlul kitab dan kaum muslim. Dengan melangsungkan pernikahan dengan perempuan-perempuan ahlul kitab diharapkan dapat terjalin pula pergaulan dan pendekatan antar keluarga satu sama lain. Dengan demikian akan terbuka kesempatan bagi mereka untuk mengetahui tentang agama Islam, keutamaan Islam, dasar ajaran-ajaran Islam, serta nilai-nilai kebaikan yang diakui oleh Islam. Ingat tujuan ini. Kalau Anda memahami tujuan ini, kira-kira ini dibolehkan sembarangan apa kagak? Nikahi wanita ahlul kitab ini boleh dilakukan sembarangan orang apa tidak? Tidak. Ini hanya untuk laki-laki muslim yang mantap keislamannya, luas wawasan Islamnya. Ingat ya, kan bukan perintah, hanya kebolehan. Seperti poligami, bukan perintah. Kalau orang ada yang mengatakan poligami itu sunnah, salah Pak. Poligami itu sunnah dengan arti dilakukan, dianjurkan, diperintahkan, itu salah. Itu sebuah kebolehan dengan syarat dan ketentuan. Kalau diartikan sunnah karena Rasul berpoligami, itu benar. Rasul berpoligami, ya. Cuma bukan Rasul merintahkan umatnya berpoligami, bukan. Tapi poligami adalah sebuah solusi dari satu masalah yang terjadi di tengah pernikahan. Paham gak jemaah sekalian nih? Haji Farta? Jelas paham gak Haji Farta? Jelas tidak Haji Farta? Bukan perintah Haji Farta, ini solusi. Misal punya istri sudah masuk masa apa namanya? Menopause. Ya, kalau laki-laki kan impoten, perempuan menopause. Ya, tapi hasrat biologis suami masih kuat, hormonnya masih tinggi, ya kan? Maka berpoligami. Itu daripada nonton video porno, mendingan nikah yang benar. Syarat dan ketentuan berlaku. Ngerti ya, jemaah ya? 1, jika berani. 2, jika mampu secara finansial dan lain sebagainya. 3, bukan sembunyi-sembunyi. Apalagi hanya menjadikan poligami itu media untuk celup-celup atau menjadikan wanita simpanan untuk sekedar gundik. Nggak boleh dalam Islam itu. Paham jemaah? Jadi poligami beritahu sama istri, minta izinkah atau sekedar memberitahukankah, atau Mimi, aku minta maaf, aku besok mau menikah lagi. Apa? Menikah lagi? Iya Mimi, karena kebutuhan biologis saya masih kuat. Mimi sudah nggak sembarangan kurang aja. Ya nggak apa-apa itu. Boleh, yang penting kasih tahu dengan baik. Paham tidak jemaah? Paham tidak? Jelas tidak? Fen? Jelas tidak Fen? Siap. Nah, kira-kira mengerti nih alasannya diantaranya. Baik, sehingga hal itu merupakan bahagian dari dakwah Islam yang baik, atau ajakan kepada mereka wanita-wanita ahlul kitab untuk memeluk Islam. Jadi kalau mau menikahi perempuan non muslim itu yang dari kalangan Nasrani ataupun Yahudi, kita sudah punya kemampuan secara ada kemantapan mental tentang keislaman sehingga mampu mendakwahkan mereka. Mengerti nggak? Paham nih jemaah? Jangan nanti gara-gara nikah sama wanita ahlul kitab, akhirnya dia kagak ngerti agama lakinya. Paham nggak? Akhirnya anak yang terlahir nanti ikut jadi agama ibunya. Itu dosa, haram hukumnya. Paham jemaah nih? Jadi ini kebolehan ya. Kebolehan, tapi jangan berani-berani mengharamkan. Karena Allah yang menghalalkan. Cuma syarat dan ketentuan berlaku. Poligami haram apa halal? Halal. Yang bilang haram, ayo. Mana dalilnya dalam Al-Quran? Apa Allah pernah mengharamkannya? Tidak. Cuma syarat dan ketentuan berlaku. Fa in khiftum, kalau takut
takut finansialnya, takut biologisnya. Jangan gara-gara menikah akhirnya tuntutan biologis dari istri yang baru, akhirnya kita laki-laki nggak mampu, paham nggak? Fawahidatan, atu aja udah, paham nggak? Ya, Ridho, jelas tidak Dok? Kalau jauh istrinya bisa poligami gitu. Ada alasan? Bisa. Cuman tadi fa'in khiftum, kalau takut begini, fa'in khiftum takut begitu, fawahidatan, satu aja. Kalau sekarang bagaimana jarak memisahkan kita? Kata Bang Ridho, fa'alaikum bisyam, puasa tiap hari, fa'innahu lahu wija, itu terapinya kata baginda Nabi. Begitu. Pak Haji Farta, puasa Pak Haji Farta. Baik. Oh, SBP halal nggak tuh Pak? Apa itu SBP? Seks by phone. Hah? Apa itu SBP itu? Sama istri. Ya halal istri. Tapi masalahnya ini media handphone ini kan ada operatornya. Ini yang bahaya nanti. Jangan sampai urusan dalam terviralkan. Dan itu hal yang dilarang dalam agama. Ya, baik. Udah. Maka barang siapa di antara laki-laki muslim, ingat nih, Anda, saya laki-laki muslim bukan? Muslim. Memiliki keinginan menikahi wanita-wanita ahlul kitab, maka hendaklah memastikan hal tersebut sebagai salah satu tujuannya tadi. Bisa mengarahkan, membimbing, mencontoh, menampilkan akhlak Islam, sehingga wanita yang ahlu kitab ini ketika setelah menikah dengan kita akhirnya mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam. Bukan malah seenak-enaknya, bukan. Nikah ini urusan tanasul. Urusan tanasul. Nikah itu tujuannya adalah populasi. Seks, kebutuhan biologis lewat pernikahan merupakan lawazim, hal yang mesti otomatis ngikut dalam pernikahan. Paham gak jemaah? Jadi nikah itu bukan tujuannya bukan biologis, bukan, tujuannya berpopulasi. Karena perintah Allah tabaraka wa taala. Nge-seks, hubungan seksnya itu malah lawazim, itu udah otomatis namanya lawan jenis. Paham tidak jemaah? Makanya nggak boleh jadi tujuan menikahi berpoligami, menikahi wanita non muslim. Tujuan apa? Wah, orang bule cakep-cakep, bening-bening, matanya biru-biru. Itu urusan berarti apa? Hasrat biologis. Itu bukan tujuan. Itu lawazim. Itu hal yang sudah otomatis dengan menikah itu berlaku. Kira-kira paham jamaah? Paham jamaah ya? Pak Jabarta. Tapi kalau nyari yang hafal Quran, itu tujuan Pak Jabarta. Mau cari istri nih yang nomor 2 hafal Quran biar punya anak cucu nanti min ahli Quran, tujuan itu cari dulu yang hafal Quran, cakepnya nomor berapa itulah wazim, itu relatif bukan tujuan gitu aja. Yang penting hafal Quran. Baik ya, sabar. Membandingkan ya. yang tadi ayat 221 ya. Di sini kan memang ada asbabun nuzul juga disebutkan sebelum wanita itu beriman. Boleh dinikahi ya. Sehingga beriman. Sebelum beriman. Siapa nih? Yang 221. Musyrikah. Ya. Coba bagaimana asbabun nuzulnya? Janganlah kamu nikahi perempuan musyrik Ya. sebelum mereka beriman. Ya. Artinya harus beriman dulu nih. Ya. Saya, ya. Itu artinya jangan sebelum ya, sehingga mereka beriman. Ya, terus silakan. Kalau kita baca di bawah ini kan ada asbabun nuzul nih. Terus yang di Al-Maidah ayat 5 ini memang di sini nggak ada asbabun nuzul nih. Ya. Kira-kira yang Al-Maidah ayat 5 nih apa asbabun nuzulnya? Begini, ini kan tadi di antara hikmah yang saya sampaikan, ketika ada larangan seperti ini, para sahabat gundah gulana dong, paham gak nih? Ya, gundah gulana. Nah, ini Al-Maidah turun di akhir. Al-Maidah turun di akhir. Ya, karena begini, ketika di era Mekah
itu penduduk Mekah tidak ada dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Paham jemaah? Di Mekah nggak ada dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Yang ada hanyalah orang Arab dan notabene orang-orang jahiliyah musyrik dan musyrikah. Paham jemaah? Yahudi ini tinggal di kota Yathrib yang sekarang Madinah. Mereka bukan asli Arab. Mereka datang dari kalangan Bani Israel. Paham? Jadi beda nih, Pak Johalik. Di Mekah itu memang nggak ada tuh. Ya, sedangkan di Madinah ada. Ya. Nah, mereka ketika turun ayat ini, sekalipun turunnya di kota Madinah, ya, awalnya bisa menerima ini. Kenapa? Memang udah biasa, udah tahu ini musyrikah. Nah, ketika ada kumpul bergaul di kota Yathrib yang sekarang menjadi nama kota Madinah, bermacam suku Al-Khazraj, ya, suku Aus dari kalangan Yahudinya nih, yang mereka turunan Bani Israel. Dan uniknya jamaah, subhanallah, ini turunan Israel. Bani Israel ini memang Allah kasih cerdas-cerdas, cantik-cantik, putih-putih. Model Pak Jahal itu putih-putih gitu. Nah, orang Arab lihat wanita begini, gimana? Masya Allah, beda sama ini kampung dia. Paham gak nih jemaah? Dan notabene kan mereka berhijrah dari Mekah nggak bawa istri. Paham gak nih? Ini kalau sejarah nih ya. Kenapa? Karena orang-orang musyrik di Mekah bilang, kalau laki-laki mau ikut Muhammad, hijrah ke Yathrib, boleh. Istri, anak, harta tinggal di sini. Nggak ada yang mau dibawa. Paham gak nih jemaah? Nah, di sana mereka memulai lagi dari nol. Di Yathrib bercocok tanam. Kalau Mekah bukan daerah cocok tanam, bukan. Ini bercocok tanam, ya, berkebun dan lain sebagainya. Akhirnya bergaul bermacam-macam masyarakat, termasuk dari kalangan Yahudi dan Nasrani ini. Makanya mereka bertanya tuh, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya padamu ya Rasul di Al-Maidah, apa yang dihalalkan untuk mereka. Allah jelaskan nih, dari sekian kelompok orang-orang musyrik, karena Yahudi dan Nasrani masih memiliki kitab, sekalipun terjadi distorsi, nah Allah halalkan untuk orang beriman. Itu paham ya Pak Johalik? Ini kan kalau dilihat dua-dua ini di Madinah nih surat turun. Betul. Tapi Maidah itu akhir. Duluan mana? Duluan Al-Baqarah. Al-Maidah itu surat yang terakhir turun sebelum Nabi wafat. Bahkan ayat-ayat terakhir yang turun terdapat dalam Al-Maidah tadi itu ayat 5, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Jadi istilah katakan hukum itu kan kaidah nih, hukum berlaku kemana? Ayo, surut ke belakang apa ke depan? Ke depan. Nggak berlaku ke belakang. Nah, nih? Jadi ayat yang terakhir itulah yang menjadi penjelasan final. Itu paham Pak Johalik? Artinya apa nih? Benang merahnya ya. Ayat ini kalau ditarik ada nggak? Ada. Ini tadi yang saya baca itu apa namanya kesimpulan dari ahli tafsir, bahwa ini ada tujuan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk dengan menikahi wanita ahlul kitab ini agar terjadi pendekatan secara biologis, secara sosial dan psikologis untuk mengajak mereka ahlul kitab kepada Islam. Ibarat begini ibaratnya. Orang yang nggak kenal sama orang yang udah kita kenal karakternya, gampangan mana ngajaknya? Yang udah tahu kan selak-selaknya. Nah, kalau orang-orang lain nih yang nggak punya kitab, itu dakwahinnya memang banyak pertentangan. Makanya tadi dikatakan oleh ulama kita, Majusi nggak boleh dinikahin karena mereka nggak punya kitab seperti Yahudi dan Nasrani. Ini Yahudi dan Nasrani saudara. Bapak tahu nggak? Bani Israel dengan bangsa Arab itu sepupuan. Maaf, bukan sepupuan, saudara sebapak lain ibu. Ngerti jemaah? Bani Israel itu versusnya siapa? Bani Ismail. Jadi orang Arab ini namanya Bani Ismail. Kalau yang di apa namanya dari ibu yang bernama Sarah, ini namanya Bani Israel. Ibu yang bernama Hajar itu Bani Ismail. Ayahnya sama Ibrahim. Paham gak nih?
Sedangkan kan konsep dakwah itu seperti apa? Lingkaran ring. Obat nyamuk tuh, paham nggak? Yang terdekat, yang terdekat, yang terdekat. Nabi sendiri diperintahkan oleh Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Sampaikan dulu peringatan kepada saudara-saudaramu yang dekat dulu. Sekalipun nggak mau, lain cerita, paham nih? Ya, keluar yang paling musuh Nabi, rupanya keluarga juga ada. Siapa itu? Pamannya Abu Lahab, pamannya Abu Jahal. Tuh, paham nih? Jadi jangan heran kalau orang mau ngajak kebaikan, yang pertama kali musuhin keluarga. Jangan heran. Karena emang apa? Penilaiannya beda, cara pandangnya nggak sama. Nah, oleh karena itu, kenapa kok ahlul kitab ini mendapatkan spesialisasi dan dispensasi di antara sekian larangan, yaitu menikahi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan menduakan Allah dengan yang lain. Kenapa? Agar saudara dekat ini bisa kembali ikut bersama dalam Islam. Kalau orang lain aja, suku lain, bangsa lain diperintahkan untuk disampaikan oleh Rasul Al-Quran pada mereka, apalagi lingkungan-lingkungan terdekat ringnya, zonanya. Bisa paham kira-kira? Jamaah, bisa paham tujuannya nih? Nah, tadi saya baca itu, hikmahnya begitu. Ya, baik. Kalau tujuan tadi itu tidak tercapai gimana? Kan banyak di sekarang nih. Islam, istri, Islam. Tapi anak-anak Tolong bahasa dikerucutin. Suami Islam, laki Nasrani, Yahudi. Nah, nggak boleh yang lain. Konghucu, Buddha, Hindu nggak masuk. dan itu anaknya agamain dua. Yang ada yang ikut ayahnya, ada yang ikut ibunya. Maka itu. Tujuan tadi itu tidak tercapai. Ya, maka dari itu Ini apa itu? ini bukan solusi. Sekarang pertanyaan pertama bukan solusinya. Ini penjelasan, bukan untuk menjelaskan kebolehan secara serampangan. Jadi ini penjelasan kebolehannya, syarat ketat dan ketentuan yang berlaku demikian ketat. Artinya ini sekedar penjelasan. Bila terjadi ada kita lihat orang muslim laki-laki nikah dengan wanita Yahudi maupun Nasrani, kita nggak boleh mengatakan itu hal yang terlarang atau menjustifikasi, oh itu kumpul kebo, oh itu hasil anak zina. Nggak boleh, karena emang Islam menghalalkan. Tapi ini bukan perintah yang mesti dilakukan oleh setiap orang. Paham ya jemaah? Nah sekarang bagaimana jika terjadi kayak tadi kasus pertanyaan Pak Eko? Nah itu dia, berarti si laki-laki ini nggak memenuhi syarat, maka dosanya dibebankan pada si ayah, karena laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini penjelasan seperti ini di kajian yang direkam ini, tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala ini bukan untuk perintah ya, memviralkan hal ini untuk dibolehkan semua boleh terjadi. Enggak. Ingat, syarat dan ketentuan ketat berlaku. Cuman ini kita kan kasus ini berangkat dari mana? Dari kemarin kan berangkat ini kasus dari seorang mu'alaf. Itu kan katanya wanitanya Katolik, benar Katolik. Suaminya? Berarti itu suami yang berhasil tuh masukin bininya yang Katolik ke dalam Islam. Cuma ada katanya penjelasan kemarin, harus atau kudu nikah ulang. Nah ini yang nggak ada dalam Islam. Nggak usah, nggak ada, karena pernikahannya sah. Jadi kalau pernikahan sah itu tidak ada perintah dalam agama untuk kembali mengulang. Saya mau tanya, kalau orang suruh ngulang sholat, berarti sholat yang pertama ada cacat nggak? Ada cacat nggak? Jemaah, sholat yang pertama ada cacat nggak? Cacat, ada masalah. Hah? Apanya tuh? Ya enggak dong. Lain. Kalau cacat itu harus diulang. Kalau mau tambahin pakai sunnah biar tambah sempurna. Ngerti ya? Nah, kalau ada disyaratkan ada ajaran bahwa mesti mengulang nikahnya, berarti pertanyaan, nikah pertamanya sah apa tidak? Itu pertanyaan. Bang nih, sah apa tidak? Lain cerita kalau begini, misal udah nikah secara syar'i, ada wali, apa semua lengkap, cuma belum punya surat. Ngerti nggak? Bang nih?
nikah acara agama nih, siri sebenarnya nggak siri ya, itu bukan nikah siri, nikahnya bukan siri, cuman sebutan orang kita siri. Nikah syar'i bukan siri. Paham jamaah nih? Ya, udah begini dah. Nipah udah mau nikah nih, udah suka mas suka, lakinya ada, bapaknya semua ada, lengkap dah, rukun nikah lengkap. Cuma belum dapat jatah di KUA 6 bulan depan, antri, misal begitu. Udah dah 6 bulan nih, kalau nunggu 6 bulan nggak bisa ini. Anak saya nanti bikin dosa mulu dari tiap hari, paham nggak? Nikahlah secara syar'i, paham? Mas kawin apa semua ada. Nanti 6 bulan lagi karena ada urusan administrasi di KUA demi mendapatkan pengesahan surat, karena nanti berurusan dengan apa? Kartu keluarga, betul Pak RT, akte lahir dan lain sebagainya. Nah, disyaratkan harus ke KUA nikah ulang. Ya nggak apa-apa begitu, paham nggak? Paham ya? Lalu sah yang pertama sah nggak? Sah. Cuma sempurna belum, karena memang urusan catatan sipilnya belum ada, administrasinya. Paham gak kira-kira dia? Tuh begitu. Jadi apa lagi? Saya ini masih penasaran ini. Ya. Mau nyobain ya? Kalau dikaitkan dengan konteks kekinian, Undang-Undang Perkawinan 74. Ya. Di situ kan memang harus seagama. Ya. Agamanya sama. Undang-undang. Yes. Nah, apakah undang-undang itu tidak mempertimbangkan Al-Maidah ayat 5 ini? Baik, mempertimbangkan. Ya, Undang-Undang 74 yang mensyaratkan harus apa namanya? Seagama, itu mempertimbangkan Al-Maidah. Ya, karena ini Al-Maidah hanya solusi bagi apa? Bagi kasus yang tidak ada titik temunya. Kalau tempat kita disahkan pernikahan seperti ini, yang ada perempuan muslimah nggak ada dinikahin, jomblo semua. Mama jangan lagi. Pertimbangan ini fatwa ulama sekalipun nggak berseberangan dengan ini, enggak. Kenapa? Karena ini diberlakukan di negeri kita yang mayoritasnya muslim. Sedangkan Allah berfirman dalam Al-Quran, al-mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin laki-laki dan wanita harus menjadi pelindung, penolong, penopang satu dengan yang lain sesama orang beriman. Nah, di sini mayoritas penduduknya adalah muslim, maka mesti menggunakan Undang-Undang 45 itu setuju. Pakai dalil ayat ini, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din. Jadi utamakan dulu wanita-wanita mukminah. Mau ngapain nyari wanita non muslim dari kalangan Yahudi maupun Nasrani jika masih banyak wanita-wanita yang muslimah. Toh juga Al-Maidah ayat kelima ini, baca yang urutannya. Pertama Allah katakan wal muhsanatu minal mu'minat. Yang Allah sebutin yang mukminah dulu apa ahlul kitab dulu? Ahlul kitab dulu, orang mukminah dulu, baru wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, baru berikutnya. Jadi apa namanya? Urutan dan prioritasnya, cari dulu wanita mukminah muhsanah dari kalangan mukminah. Kalau nggak ada, boleh beralih kepada muhsanah dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Plus ditopang dengan perintah menikahi. Kalian kebolehan nih, kebolehan ada perintah menikahi. Siapa itu? Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum. Allah sampai pesan nih, nikahilah oleh kalian orang-orang beriman laki-laki. Al ayama, wanita-wanita muslimah yang sendirian, bukan yatim. Ayama tuh kayak yatim, artinya apa? Perempuan-perempuan wanita muslimah masih banyak yang mengharapkan laki-laki mukmin untuk menikahinya. Wassalihina min ibadikum. Nah, kalau cari mantu bukan sembarang laki-laki, cari yang soleh-soleh dari hamba-hamba Allah. Masih banyak laki-laki yang soleh, begitupun masih banyak wanita muslimah yang menjaga kehormatan. Buat apa nikahin wanita yang non muslim tadi dari kalangan Yahudi maupun Nasrani kalau memang masih banyak? Ridho misalnya nih, contoh Ridho aja dah, dia kerja luar negeri, ya kan?
lalu kontrak tekan kerja, nggak pulang, ya, keliling tur Eropa selama setahun. Haya, oh yang punya kebutuhan biologis bagaimana? Ya kan? Dia lihat nih, banyak sih perempuan-perempuan muslim di kapal cruisernya, cuman dia tahu buruk-boroknya, paham nggak? Wah, lalu namanya singgah di negeri Eropa, ada ketemu wanita Yahudi atau Nasrani yang sangat menjaga kehormatannya. Kalau yang teman-teman sekapal dia nih, orang Indonesia, orang Filipin, yang perempuan Islam sih, tapi bentar nginep kamar sebelah, besok kamar sebelah, dia sendirian aja sih ridhonya. Paham nggak? Ya, mending mana jadinya? Nikahin tuh perempuan-perempuan yang sekapal tadi, yang bareng-bareng sama dia, ya KTP-nya Islam, tapi perilakunya tidak menjaga kehormatan, ataukah datang main di tengah kota Eropa, lihat wanita-wanita. Bapak, jangan salah, itu biarawati itu pakaiannya tertutup, Pak. Lebih dari perempuan kita, lebih rapat lagi pakaian itu. Betul nggak? Ya kan? Datang ke sana, ngomong pakai bahasa ya kan? Nah, saya ini kan pengembara, nggak bisa pulang ini, kontrak kerja setahun setengah nggak bisa pulang. Sedangkan saya juga nggak ingin berbuat dosa di kapal. Kira-kira wanita-wanita sini ada nggak yang mau jadi istri saya? Ahlan wa sahlan, welcome. Ya udah, nikahin itu. Paham? Tapi ingat, di Al-Maidah lagi nih ayat 5, ya, ghaira musafihina, tujuannya muhsinina, menjaga kehormatan. Ya, ghaira musafihina, bukan tujuannya seks bebas ataupun apa? Ataupun berzina. Wala muttakhidhi akhdan, enggak menjadikan wanita Yahudi Nasrani itu sebagai apa? Sebagai gundik simpenan. Ditanya sama itu perempuan tadi, you 1,5 tahun di sini kerja, oke, welcome. Tapi setelah 1,5 tahun you pulang, saya bagaimana? Kata Ridho, oke, nanti kalau saya kesini lagi, kita ketemuan lagi, check in lagi, seperti suami istri. Oh, no. Kalau mau benar-benar di sini, atau saya ikut ke Indonesia. Kata Ridho, haya, kalau ikut ke Indonesia, takut. Nggak berani. Nanti ketahuan sama orang Gorontalo. Ya kan ya? Maka kata Nabi, nasihat buat orang model kayak Ridho begini yang kerja begitu, fa'alaikum bisyam, puasa aja dong. Fa innahu lahu wija, itu terapi buat orang yang jomblo. Santri, puasa sering-sering. Ya, baik, sebentar. Ada bahasan lagi nanti, sabar ya. Ini mesti ahli kitab dulu. Nanti ada bahasan kita di sini nanti kawin kontrak, ada bahasan menikahi wanita pelacur, wanita pelacur yang bertaubat atau menikahi wanita pelacur yang belum bertaubat. Bagaimana panduan Quran? Ada, sabar nanti ada, ya. Sabar dulu, nanti ada. Ayo. Berarti untuk wanita ahlul kitabnya ada syarat dan ketentuan juga ya? Yes. Harus terhormat. Muhsanah. Arti muhsanah apa sih? Wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Itu juga Pak, Allah sebutkan dalam Al-Quran, laisu sawaan. Enggak semua ahlul kitab itu sama. Minhum ummatun qa'imatun. Dari mereka tuh ada orang yang benar-benar menjaga dirinya. Ada. Jadi jangan pernah kita berbangga diri tentang KTP Islam merasa lebih mulia dari mereka. Enggak. Ada, kata Allah yang bilang, bukan saya. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Ali Imran 114 tuh. Itu jelas Allah Ta'ala tuh ada di situ. Jadi kita manusia ini, orang Islam ini harusnya semakin rendah hati, jangan mudah sombong, jaga ucapan, sikap dan tindakan kita. Kan begitu ajaran Islam nih, betul nggak? Nah, itu harus perempuan yang muhsanah, bukan artis yang model-model ngablak-ngablak dinikahin. Anak mau dakwahin dia, gurih amat rumah ente. Ya, lihat dulu wanitanya. Siapa tuh wanitanya? Muhsanah apa ghairah muhsanah? Wanita yang menjaga kehormatan ataukah tidak? Yang tiap hari ngablak, buka-buka aurat ente mau nikahin. Ntar dulu. Terus mau apa? Biar anak dakwahin masuk Islam. La ilaha illallah.
Gurih bener romannya. Ya, baik. Cukup dulu ya. Nanti sambung besok insyaallah. Besok Kamis pagi insyaallah kita sambung lagi. Insyaallah taala. Sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna ajahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.